Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Setia Pratama Putri dengan NPM 2110631170009. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan melakukan perintah-perintah yang ada di PDF ini menggunakan server Linux Ubuntu 64 bit. Oke, langsung mulai aja. Jadi pertama kita install server Linux baru dari image ISO Ubuntu server. Nah, buat step satu ini saya udah install. Oke, ini langsung kita start aja. Oke, mungkin mau saya bahas sedikit. Jadi mesin ini udah saya setting buat storage-nya, lalu network-nya juga. Adapter satunya pakai NAT network, adapter duanya pakai host only adapter. Terus di tools ini juga saya udah setting pakai ini yang host only ini pakai IP yang ini. Terus DHCP-nya juga di disable, NAT networknya pakai IP ini. Oke, mungkin segitu aja. Oke, kita mulai aja ini, ditunggu dulu. Oke, ini udah mulai selesai. Coba kita enter. Nah, sekarang kita login menggunakan username uas21009. Oke, di sini kita udah berhasil login ke servernya. Nah, sekarang kita konfigurasi network agar server terhubung ke internet dan melakukan remote client service server dengan menggunakan SSH. Jadi kita ketikkan ini, komen ini buat setting net plan. Nah, di sini di INP 0S3-nya kita tambahkan address dari NAT network yang tadi udah kita setting di awal. Saya setting di awal 1524. Kita pakai 15. Lalu DHCP-nya ini kita false aja karena tadi saya disable. Terus untuk selanjutnya gateway 4 itu 168.01 pakai IP dari eh, networknya, NAT network. Lalu name server, kita tambahin name server dari Google, name servers. Eh, itu 8888. Oke, selanjutnya di INP 0S8-nya kita tambahin juga address dari apa host only itunya, host only adapter. Jadi di sini saya mau coba pakai angka 11. Ini juga false. Oke, kita keluar lalu disimpan. Setelah setelah apa konfigurasi SSH buat SSH-nya ini netplan-nya di apply aja. Netplan apply. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, kita langsung coba aja di CMD. Oke.
SSH was 21. Nah, kita yes aja. Salah. Nah, berarti kita udah berhasil remote client, melakukan remote client server. Nah, sekarang kita coba ping google.com. Rada lama. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti berhasil. Oke, sekarang kita lanjut untuk menginstal web server Apache dan Nginx-nya. Kita pakai ini. Oh ya, sebelumnya kita update dulu file update-nya. Eh, file apt-nya. Oke. Oke, lagi proses install. Oke, kalau begini sudah selesai. Sekarang kita baru install Apache-nya. Apache 2 tulisnya. Sudah, oh salah. apt. Oke. Oke. Ini udah mau selesai. Oke, sekarang kita install Nginx-nya. Oh, kita update deh. Iya, bener. Install Nginx. Oke, sudah selesai install. Sekarang kita ubah konfigurasi port web servernya. Buat Apache itu 8181, terus Nginx-nya 8282. Kita buat Apache itu kita pakai command ini. Apache 2 ports. Aduh, ports configuration. Oke. Nah, di sini buat listennya ini kita ubah jadi 8181. Terus kita keluar aja, terus di save. Lalu buat Nginx-nya kita pakai command ini. Nginx sites available. Default. Nah, di sini di function servernya ini kita ubah jadi 8282. Di save. Nah, mungkin sekarang kita restart aja dulu. Apa nanti aja. Sekarang. Oke. Buat Apache-nya aja. Oke. Berarti kalau gini udah di restart Apache-nya sama Nginx-nya. Sekarang kita buat load balancer dengan algoritma round robin dan buat semua lalu lintas yang masuk ke port 80. Kita manfaatkan
ini sudo nano etc nginx. Kita pakai nginx-nya buat bikin load balancernya. Nginx configuration. Nah, ya. Di function HTTP ini kita tambahin aja, kita tambahin codingan baru. eh ya, betul. Di sini kita tambahkan upstream, back back. Kita tambahin port dari Apache-nya 8181 server localhost. Terus yang ini port dari Nginx-nya. Terus kita tutup. Sekarang kita buat service. Di sini listen 80 buat port 80. Terus kita location. Ini proxy pass HTTP backend. Oke. Oke, kita keluar terus di save. Nah, oh ya, di restart lagi. Nginx restart. Oke. Ya. Oke, sekarang kita coba lanjut dulu. Buat konfigurasi firewall agar port 80 dapat diakses publik. Nah, di sini kita gunakan komen ini ufw allow port 80. Terus kita enable buat firewallnya. Jadi yes aja. Sekarang kita coba ke web browser. HTTP. Kita gunakan IP yang tadi dipakai buat host only adapter kita di itu. Oke, jadi sebelumnya karena saya nggak bisa buka di web itu karena saya harusnya server di sini. Server, oke, yang lainnya benar ya. Ini buat ini buat port Apache, ini port Nginx, terus servernya listen 80, location pas HTTP. Oke, kita coba lagi. Kita coba restart. Eh, Nah, kalau begini, semoga insya Allah bisa. Kita HTTP 10, 10, 10, 11. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti sudah bisa. Jadi kita udah bisa, apa ini namanya? Sudah bisa buka IP server kita. Selanjutnya kita buktikan bahwa load balancernya sudah berjalan dengan baik menggunakan ini tail F Nginx access log. Oke, kalau tampilannya seperti ini berarti sudah berhasil.
Ya, kayak gini. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.